Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya, sehingga kondisi inilah akan membentuk suatu pola interaksi ya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya digambarkan oleh piramida makanan maupun jaring-jaring makanan. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, piramida makanan. Daripada piramida makanan ini tingkatannya dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, semakin ke bawah jumlahnya semakin banyak, sedangkan semakin ke atas jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit. Mengapa? Karena piramida makanan ini yang paling bawah adalah produsen, yaitu penghasil makanan ya. Kemudian nanti akan dikonsumsi oleh konsumen 1, konsumen 2, dan terakhir konsumen paling atas ya, konsumen puncak ya. Oke, kemudian ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini pohon maupun rumput maupun padi ya, bisa dimakan oleh banyak hewan pemakan tumbuhan, kemudian dimakan lagi oleh hewan lain dan dimakan lagi sehingga menghasilkan hewan atau konsumen puncak ya. Di sini contohnya elang sama ular. Oke, di sini ada rantai makanan. Nah, kalau rantai makanan ini prosesnya siklus ya, seperti siklus ya. Jadi produsen dimakan oleh konsumen 1 berupa belalang, kemudian dimakan oleh konsumen 2 yaitu kodok, dimakan oleh konsumen 3 yaitu ular ya. Nanti ular ini akan mati. Kalau dia mati, dia akan busuk kemudian diuraikan oleh jamur. Jamur inilah salah satu komponen yang dia itu akan menguraikan, dan hasil uraian daripada makhluk hidup ini oleh jamur menjadi nutrisi bagi tumbuhan atau bagi produsen. Nah, selain itu interaksi makhluk hidup lainnya yaitu adalah simbiosis. Ya, inilah banyak ya contohnya. Kita akan lanjut ya. Bentuk pola interaksi ya, ada yang disebut dengan proses atau peristiwa makan dan memakan, simbiosis, dan maupun organisme penyusun makanan. Yuk kita bahas satu persatu. Peristiwa makan dan dimakan ini adalah contohnya tadi ya, sudah dijelaskan, ada rantai makanan ya, ada kemudian ada piramida makanan dan ada jaring makanan ya. Oke. Bentuk lain interaksinya adalah simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Ya, simbiosis adalah merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ya, bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ya, paham? Oke. Kemudian kita bagi nih, simbiosis itu ada beberapa. Yaitu yang pertama ada mutualisme, kedua ada komensalisme, dan ketiga ada parasitisme. Oke, kita bahas satu persatu. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Ingat ya, saling menguntungkan kedua belah pihak. Makanya disebut dengan mutualisme. Mutu artinya menguntungkannya. Contohnya adalah lebah dengan bunga. Bunga diuntungkan karena dia mengalami penyerbukan, sedangkan lebah mendapatkan madu dari bunga. Begitu ya. Lanjut. Simbiosis komensalisme itu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi yang satu untung, yang lainnya tidak untung, tidak rugi, tidak juga gitu ya. Jadi seperti itu komensalisme. Contohnya apa? Nah, contohnya simbiosis ikan badut dengan anemon. Mana yang diuntungkan? Ikan badut. Betul ya, ikan badut. Sedangkan anemon dia tidak dirugikan maupun diuntungkan.
terakhir, simbiosis parasitisme ya. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup satu dengan yang lainnya, di mana satu pihak dirugikan dan pihak lain diuntungkan ya. Contohnya cacing pita dengan manusia. Oke. Kemudian bentuk pola interaksi yaitu organisme penyusun makanannya ada autotrop dan heterotop. Autotrop itu membuat makanan sendiri, sedangkan heterotop dia harus mencari makanan ya. Oke, kemudian heterotop ini ada 3 jenis, yaitu herbivora, pemakan rumput, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan segala. Oke, lanjut. Perubahan lingkungan dan pencemaran. Kita masuk ya. Tadi sudah belajar tentang interaksi, sekarang kita akan belajar tentang perubahan lingkungan dan pencemarannya ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Paham ya? Oke. Penyebab perubahan lingkungan ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contohnya faktor alam ini ya, ada gambar meletusnya gunung, kemudian adanya longsor, banjir dan sebagainya ya. Kemudian faktor manusia, contoh salah satunya adalah buang sampah sembarangan. Nih ya, coba sampah sebanyak ini sembarangan sehingga lingkungan kotor ya, dan menyebabkan hal-hal lainnya ya. Oke, kemudian pencemaran ini ada 2 jenis ya anak-anak, ada pencemaran udara dan ada pencemaran air. Kita bahas yang pertama, pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini apa sih pencemaran udara? Ya, pencemaran udara ini dihasilkan dari asap pabrik ya, kemudian asap kendaraan, asap rokok ya. Ini adalah contoh di mana asap pabrik menghasilkan karbon monoksida, belerang ya, dan yang lainnya. Kemudian Ibu jelaskan ya satu persatu. Karbon monoksida atau CO, kemudian CFC dan CO2 ini unsur yang paling banyak ada di udara yang menyebabkan global warming ya, panas bumi meningkat gitu ya. Oke, kita akan bahas nanti ya. Ibu akan jelaskan di sini. Karbon monoksida ini jika mesin mobil dihidupkan, maka orang akan ada di garasi dapat meninggalkan akibat menghirup gas CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida ini kalau terhirup oleh kita dengan batas tertentu, jika terlalu banyak maka akan menyebabkan keracunan ya, menyebabkan keracunan, bahkan bisa mematikan ya. Kemudian asap rokok akan menyebabkan penyakit ya, ada kanker paru-paru, ada batuk dan sebagainya ya. Kemudian ada belerang ya. Nah, ini akan menyebabkan, contohnya adalah logam mudah berkarat ya. Dan yang disebut juga nanti ada proses yang disebut dengan hujan asam ya. Hujan asam ini bukan berarti hujan rasanya asam, tetapi melainkan dilihat ketika hujan maka logam-logam akan mudah berkarat, logam, besi dan sebagainya akan mudah berkarat, dengan tumbuhan pun akan mudah mati. Nah, itu yang menyebabkan hujan asam adalah kadar belerang ini, SO dan SO2. Kemudian CFC atau klorofluorokarbon ini dihasilkan dari AC, kemudian kulkas dan sebagainya, pendingin ruangan ya. Ini akan menyebabkan lapisan ozon rusak atau mengalami bolong ya. Kemudian karbon dioksida ini yang paling banyak kita terjadi pencemaran udara di sini ya. Oke, lanjut.
Dan pencemaran air bisa disebabkan ada banyak hal, yaitu salah satunya ada limbah pertanian, ya. Nih contohnya ya, banyak hewan-hewan yang mati, kemudian ada limbah rumah tangga, buang sampah sembarangan, kemudian air cucian dibuang ke sungai, kemudian ada limbah industri, kemudian limbah industri ini ditumpahkan atau dikeluarkan langsung ke sungai, seperti itu ya. Nah, tadi kan pencemaran udara dan pencemaran air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanasan global. Ini akibatnya diakibatkan oleh siapakah? Oleh manusia. Ya, banyak oleh manusia ya. Kenapa? Karena manusia mengadakan peternakan. Peternakan menghasilkan kadar monoksida ya, kemudian gas metana, pabrik menghasilkan karbon monoksida atau CO ya, belerang, kendaraan juga sama, pembakaran penebangan liar. Ini kenapa? Kalau semakin banyak hutan ditebang, maka produksi oksigen semakin sedikit, sehingga karbon dioksidanya semakin banyak tapi oksigennya semakin sedikit, hasil bumi semakin panas ya. Oke, bumi akan mengalami, kalau sudah global warming, maka disebut dengan gas rumah kaca. Apa sih gas rumah kaca? Ya, gas rumah kaca ini apa ya? Gas rumah kaca ini kalau diibaratkan ya seperti rumah kaca akan menahan panas yang diberikan oleh cahaya matahari. Akan menahan panas yang diberikan oleh cahaya matahari. Oke. Berikut adalah gas-gas rumah kaca dan sumbernya ya. Ada, kalian bisa lihat ya, karbon dioksida hasil pembakaran fosil dan sebagainya. Ada gas metana, ada nitroksida, ada HFC ya, ada PFC, ada SF6 ya, ada banyak di sini. Berikut adalah dampak global warming. Itu ada gelombang panas menjadi semakin panas, mencairnya es kutub utara, kemudian berubah iklim cuaca yang semakin ekstrim seperti yang terjadi sekarang ya, kemudian dan berkurangnya drastitis sumber air bersih di